Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. 6 kali juara dunia MotoGP, Marc Marquez, menegaskan bahwa Honda akan mengupayakan segala hal demi peningkatan kinerja pada musim 2023. Sejak diperkuat The Baby Alien pada 2013, Honda berada dalam posisi yang tak tersentuh. Kombinasi skill Marquez dan performa kompetitif RC213V menjadi duet maut sepanjang mengarungi kejuaraan, setidaknya hingga 2019. Adalah kecelakaan Marquez di Jerez 2020 yang menghentikan laju kencang Honda. Walau masih mampu cetak 3 kemenangan pada 2021, penampilan pabrikan Jepang jauh dari kata ideal, atau boleh dibilang terpuruk. Bahkan musim ini Honda sungguh keteteran, baik tim pabrikan maupun skuad satelit, terlempar keluar dari 5 besar klasemen sementara tim. Makin ironisnya, meski Marquez absen cukup lama, peringkatnya masih di atas Pol Espargaro. Honda banyak bekerja, dan mereka tahu dan menyadari kami berada di momen yang sulit. Ucap Marquez. Kondisi dalam tes sangat berbeda dengan balapan akhir pekan. Di sini, sekarang kami memiliki banyak grip, dan kami harus berhati-hati dengan apa yang kami coba. Tapi mereka bekerja, mereka melakukan upaya besar, dan tahu bahwa mereka perlu membuat perubahan besar untuk 2023. Itu adalah tentang semua area motor, karena untuk menjadi kompetitif seperti yang lain, Anda harus punya motor yang sempurna. Lebih lanjut, ditanya tentang kembali mengendarai RC213V, setelah dalam beberapa bulan terakhir fokus melakoni pemulihan lengan kanan secara intens, Marquez mengungkapkan tes bukan hal yang mudah dijalani. Terlepas dari run pertama yang terhitung impresif, Marquez menyadari betul, dirinya masih perlu banyak bekerja dan melatih otot-otot di bahu untuk melakukan long run, atau simulasi balap. Saya sudah mencetak waktu lap yang cukup baik dalam run kedua dan kami mulai mencoba item baru, untuk Honda dan demi masa depan. Ini tidak hanya tes yang penting bagi saya, tetapi juga tes yang penting bagi Honda. Tuturnya. Lantas, apakah bakal berlomba di Grand Prix Aragon akhir pekan depan? Marquez belum bisa memutuskannya karena sang pembalap ingin melihat dulu bagaimana kondisi lengan usai menggeber Honda. Marquez mengungkapkan tidak ada masalah ketika menikung ke arah kiri dan kehilangan kekuatan di arah sebaliknya. Ia banyak menekan dan lebih lambat beberapa per 10 detik di tikungan cepat. Saya selalu yakin di atas motor bahwa ini sangat penting. Lengan kembali ke posisi bagus, tetapi yang diperlukan adalah menempatkan penstabil lengan dan siku, dan butuh waktu lebih lama. Ucapnya, saya hanya latihan 2 pekan di Sasana dan 2 hari di atas motor. Saya belum mencurahkan waktu untuk mendapat kekuatan, tetapi tes ini akan membantu saya memahami di mana saya dan otot mana yang perlu digembleng lagi. Satu hal ketika menjalani tes, Anda melaju 4 lap, berhenti, keluar, masuk dan sesuatu berbeda dilakukan dalam balapan. Saya kenal tubuh saya, ketika Anda tidak punya posisi bahu kanan yang tepat, maka Anda mulai menggunakan postur berbeda. Kami harus memaksakan itu. Satu sisi, melaju beberapa lap dan lainnya, menjalani balapan dengan setiap lap sesuai batas, dengan semua pembalap akan sangat kencang. Rider 29 tahun akan lanjut hari ini untuk kembali mengonfirmasi kondisinya. Setelah itu mengevaluasi reaksi lengan dan tubuhnya untuk menentukan apakah bisa turun di Aragon. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Yamaha dan Fabio Quartararo memanfaatkan 2 hari tes MotoGP Misano untuk mencari basis menghadapi MotoGP 2023. Itulah mengapa mereka mencoba banyak komponen baru. Tes MotoGP Misano hanya berlangsung selama 2 hari pada Selasa dan Rabu, 6 hingga tanggal 7 September tahun 2022. Setiap hari, tes dibagi menjadi 2 sesi, yang masing-masing berdurasi 4 jam.
Pada hari pertama, di sesi 1 Fabio Quartararo mampu berada di P3 di bawah duo Aprilia Racing, Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Sampai separuh sesi 2 berlangsung, El Diablo sempat memimpin catatan waktu lap, dengan 1 menit 31,656 detik. Namun pada akhir sesi 2, waktu lapnya tidak berubah. Alhasil saat waktu kombinasi, Quartararo memakai lap time terbaiknya di sesi 1, 1 menit 31,588 detik. Dengan waktu tersebut, ia berada di posisi ke-6 waktu kombinasi, dengan gap 0,296 detik dari Francesco Bagnaia yang menguasai hari pertama tes. Waktu lap memang tidak terlalu krusial dalam tes resmi seperti Misano. Yang pasti harapan Quartararo agar Yamaha berprogres sepertinya mulai menemui titik terang. Tim pabrikan Yamaha diketahui menyiapkan 6 unit YZR-M1 di pit untuk Quartararo dan rekan setimnya Franco Morbidelli. Mereka pun membandingkan pada komponen-komponen seperti sasis, mesin, dan fairing. Quartararo, sang juara dunia, yang kini tengah memimpin klasemen, terlihat senang dengan langkah-langkah awal yang sudah dilakukan Yamaha. Saya menguji sasis baru pada sesi pagi. Kami mencobanya dengan berbagai tipe ban secara berturut-turut untuk memastikan hasil terbaik. Ucap pembalap asal Prancis berusia 23 tahun itu. Sasis itu bekerja sangat bagus. Tetapi saya belum bisa menilai mana yang lebih baik. Saya lebih cepat dengan sasis lama tetapi menyukai yang baru. Kami akan mempertimbangkan dulu sebelum memutuskan mana yang kami akan pakai di sisa musim 6 balapan ini. Nada optimisme lebih jelas dan tinggi dilontarkan El Diablo soal mesin baru. Pada sesi sore Quartararo untuk kali pertama menguji mesin terbaru Yamaha YZR-M1 untuk 2023. Ini gebrakan bagus dan saya senang dengan situasi ini. Kami masih memiliki banyak waktu sebelum balapan pertama di Portimao. Kami sangat senang karena mesin baru ini mampu mencapai top speed yang layak, kata Quartararo. Pada sesi 1, top speed Yamaha M1, geberan Quartararo mencapai 292,6 km per jam. Saat memakai mesin baru pada sesi 2, kecepatan maksum Quartararo hanya tertinggal 3,2 km per jam dari Johan Zarco, Prima Pramac Racing, pencetak top speed tertinggi pada Selasa. Saya memuji upaya Yamaha, bukan hanya mengkritiknya. Tetapi saya masih memiliki beberapa tuntutan. Karenanya kami masih harus mengambil beberapa langkah lagi, ucap Quartararo. Bicara soal menguji ban dari Michelin, Fabio Quartararo merasa masih ada yang kurang dengan ban depan. Quartararo cukup banyak melibas trek sepanjang 4,2 km tersebut. Kami terpaksa mengakhiri tes hari pertama ini lebih cepat karena masih banyak yang akan kami uji pada Rabu, tutur El Diablo. Saat disinggung soal program hari kedua tes MotoGP Misano, Fabio Quartararo menjawab dengan tenang. Kami berencana menguji aerodinamika, karena Morbidelli sudah turun dengan fairing baru dengan modifikasi pada sayap-sayap, kata Quartararo. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.